Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam acara Renungan Firman Tuhan. Kali ini dengan tema kepastian keselamatan. Saudara, ini sangat penting. Kenapa? Karena menyangkut sorga, menyangkut hidup yang kekal. Saudara, apabila kita amati pendapat-pendapat para hamba Tuhan atau orang-orang Kristen, maka ada 5 pendapat tentang masuk surga, tentang kepastiannya, caranya. Nah, saudara, yang pertama adalah kelompok orang yang mengatakan bahwa kita belum tahu selamat atau tidak. Jadi dengan kata lain, selama di dunia ini mereka beranggapan belum selamat. Karena dasar pemikiran mereka adalah bahwa keselamatan itu hanya harus percaya dan mampu melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu, mereka masih berjuang. Lukas 13 ayat 24, berjuanglah untuk masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah jalan menuju neraka, dan banyak orang melaluinya. Jadi berjuang melalui pintu yang sempit. Jadi dalam perjuangan kemungkinan bisa mengalami satu kesulitan. Kemudian Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Jadi tatkala kita berdosa kemudian mati, maka upahnya adalah maut, neraka. Ibrani pasal 12 ayat 14. Tanpa kekudusan tidak mungkin orang mengenal Allah. Tanpa kekudusan tidak mungkin orang bertemu dengan Allah. Itulah dasar mereka. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi karena mereka atau kelompok ini berpikir bahwa mereka belum bisa kudus, kudus artinya tidak lagi pernah berbuat dosa, maka mereka beranggapan bahwa nantilah, bahwa keselamatan itu adalah kemurahan Tuhan, dan kemurahan Tuhan itu ditafsirkannya nanti pada saat penghakiman. Sekalipun kita berbuat dosa, kita mungkin juga bisa diselamatkan. Itu adalah kemurahan Tuhan. Itu kira-kira pendapat ini. Kemudian pendapat yang kedua, sudah selamat, tapi ini sudah selamat tapi. Jadi mereka beranggapan bahwa masuk surga itu percaya dan mengerjakan atau berbuat baik. Dasar mereka adalah Yakobus 2 ayat 17, di mana firman ini berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita bilang pun kita percaya tapi tidak ada perbuatan, maka iman itu tidak bisa menyelamatkan. Kemudian Filipi pasal 2 ayat 12, di sana dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Lalu kalau misalnya kita tidak mau mengerjakan keselamatan atau tidak mau berbuat baik, maka gagallah keselamatan kita. Memang mereka sudah beranggapan bahwa mereka sudah mengaku dosa dan dosanya sudah diampuni sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, maka dosa diampuni. Maka mereka sampai saat ini, mereka sudah bersih dari dosa. Tapi besok, lusa dan hari akan datang, saya tidak tahu. Oleh karena itu, saya harus berjuang lagi untuk tidak jatuh dalam dosa. Nah, kalau jatuh pada saat itu dan mati, tidak sempat mengaku dosa, maka masuk neraka. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga ialah pasti selamat. Juga dasar mereka adalah percaya dan harus ada perbuatan. Percaya dan harus ada perbuatan. Tapi mereka meningkat sedikit bahwa mereka pasti selamat. Apa dasar mereka? Efesus 1 ayat 13. Di sana dikatakan, ketika kita percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus,
Dan Roh Kudus itu merupakan jaminan sampai kita menerima sepenuhnya. Jadi ada jaminan Roh Kudus meterai yang menjamin keselamatan itu sampai selama-lamanya. Kemudian Ibrani pasal 10 ayat 39. Di sana dijamin, memang kalau mereka murtad, maka aku tidak berkenan kepada mereka. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan murtad. Sebaliknya kita adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Itu jaminan. Jadi mereka beranggapan, kalaupun saya nanti jatuh dalam dosa pada tahun atau minggu atau hari yang akan datang, Roh Kudus akan mengingatkan saya sehingga saya tidak akan mati sebelum saya mengaku dosa. Jadi kalau saya mengaku dosa, maka dosa saya sudah diampuni, bersih, maka saya pasti akan masuk surga. Yaitu jaminannya ialah 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Sekalipun kita telah berbuat dosa lagi, masih ada Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita kepada Allah. Itulah yang mereka pegang sehingga mereka berkata, pasti selamat. Yang keempat, ini berkata, pasti selamat, pasti. Dasar mereka apa? Efesus pasal 2 ayat 8. Mereka berkata, tidak ada perbuatan. Jadi masuk surga itu pasti bukan dikaitkan dengan perbuatan, tetapi percaya saja. Sekali lagi, percaya saja. Dasar mereka, Efesus pasal 2 ayat 8. Firman itu berkata, kamu diselamatkan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ada kasih karunia dari Tuhan sekarang, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, kemudian disambut dari bawah oleh iman. Kasih karunia, lalu orang percaya, terjadilah keselamatan, dan mereka diselamatkan. Dasar mereka, kalau mereka jatuh lagi ke dalam dosa seperti apa? 2 Korintus 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi mereka telah diubah dari yang lama menjadi yang baru. Apa itu? Mereka kodratnya tadinya adalah manusia yang condong kepada dosa, sekarang diubah menjadi kasih. Yaitu tabiat atau kodrat mereka diubah menjadi kasih. Sehingga yang ada pada mereka adalah bagaimana supaya aku mengasihi mereka. Bagaimana supaya orang jangan sedih. Bagaimana supaya orang bergembira. Bagaimana supaya orang tidak sakit hati. Itu aja yang ada di pikirannya. Diubah menjadi kasih. Sama dengan harum-haruman. Harum-haruman sudah menjadi harum-haruman. Kemana saja pun ia pasti disukai orang. Karena apa? Karena ia harum. Ia tidak peduli mau jumpa meja, mau jumpa kayu. Ia tetap akan mengeluarkan harumnya. Demikian juga orang yang telah diubah menjadi ciptaan baru. Ia telah berubah menjadi kasih. Sehingga ia tidak pernah berpikir apa itu mencuri, apa itu berbohong. Tapi yang ada dalam hatinya adalah bagaimana supaya si A, si B, si C ini senang, bahagia, gembira selalu. Itulah yang akan dibuatnya. Ambil contoh, kupu-kupu misalnya. Tadinya dia ulat. Makanannya adalah daun. Dan ia pun berjalan dengan kakinya. Tetapi ketika ia diubah menjadi kupu-kupu, maka makanannya adalah madu, dia pun jadi terbang. Tapi kupu-kupu tidak pernah tahu dan tidak pernah peduli kenapa ia demikian. Itulah namanya ciptaan baru. Katakanlah misalnya singa, wajah singa. Tetapi ketika diubah menjadi domba, maka singa tidak akan pernah berpikir bagaimana menerkam lembu. Tidak. Karena ia pasti mencari rumput. Demikianlah orang yang telah dicipta baru. Sehingga tidak ada keinginannya untuk berbuat dosa lagi. Walaupun itu masih dalam proses
yaitu sesuai Kolose pasal 3 ayat 10, yang dibaharui dari sehari ke sehari. Tetapi yang jelas pasti akan demikian. Kemudian Galatia 3 ayat 25, ia tidak di bawah hukum Taurat lagi. Di sana hukum Taurat itu penuntun sebelum datang iman. Tapi ketika iman itu datang, yaitu Yesus Kristus, maka kita tidak di bawah hukum penuntun lagi, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi karena kita tidak di bawah penuntun, kita di bawah hukum roh. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6 dikatakan bahwa hukum tertulis mematikan, tetapi hukum roh menghidupkan. Efesus pasal 2 ayat 15, bahwa dengan matinya ia sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat. Nanti mengenai hal hukum Taurat ini telah dibatalkan akan saya sampaikan lagi pada video yang berikutnya. Kemudian dikatakan Kolose 3 ayat 10 dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, apabila kita pun kurang kasih, maka ada firman Tuhan yang berkata dalam Roma 4 ayat 15, di mana tidak ada hukum Taurat, maka di sana tidak ada pelanggaran. Jika tidak ada hukum, tentu tidak ada pelanggaran. Kenapa ada pelanggaran? Karena ada hukum. Contoh, saya misalnya membuat peraturan di rumah. Setiap kita yang di rumah ini harus bangun jam 6 pagi. Lalu siapa yang tidak bangun jam 6 pagi diberi hukuman dibanting 3 kali. Jadi siapa yang tidak bangun jam 6 maka dipukul. Tetapi kulihat bahwa tidak ada kepentingan orang sebagian harus bangun jam 6 pagi. Misalnya, dia sekolah jam 10. Lah buat apa dia harus bangun jam 6 pagi? Lalu saya hapus semua peraturan. Tidak ada lagi hukum. Kita akan bekerja, bertindak, bergerak sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Maka ada yang bangun jam 8 karena keperluannya juga jam 8. Ada yang bangun jam 9 karena ya keperluannya jam 9. Maka kami akan teratur sesuai dengan keperluan itu. Dan lihat, orang yang bangun jam 9 tidak kena hukum. Karena apa? Karena tidak ada hukum lagi. Demikian juga kita yang sudah di bawah kasih karunia, tidak ada hukum lagi, maka kita tidak akan ada penghukuman. Makanya dibilang dalam Roma 4 ayat 15, di mana tidak ada hukum Taurat, di sana tidak ada pelanggaran. Roma 5 ayat 13, apabila orang melanggar tetapi tidak dalam hukum Taurat, maka pelanggaran itu tidak diperhitungkan. Itu Roma 5 ayat 13. Dengan demikian, maka mereka paslah seperti Tuhan katakan dalam Roma 5 ayat 8 dan 9. Lebih-lebih karena kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Lihatlah, Tuhan berkata, pasti diselamatkan dari murka Allah. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pasti tidak akan binasa. Karena apa? Karena mereka sudah tidak di bawah hukum penuntun hukum Taurat lagi. Mereka di bawah kasih karunia. Kemudian pandangan yang kelima, yaitu pasti selamat. Dan dasar mereka juga Efesus pasal 2 ayat 8, yaitu kita diselamat oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi mereka hanya percaya dan diselamatkan. Ayat firman Tuhan yang mereka pakai adalah Ibrani pasal 10 ayat 10. Dengan matinya Kristus di kayu salib, kita telah dikuduskan sekali untuk selamanya. Jadi dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, semua dosa kita yang dulu, hari itu, saat itu, dan yang akan datang, sudah selesai di kayu salib.
Saudara, jika kita berpikir bahwa yang dihapus di kayu salib itu adalah dosa yang ada dulu. Saudara, katakanlah pada waktu sampai tahun 33 sesudah Masehi. Orang di dunia yang sudah hidup 3 miliar. Maka yang dihapus dosanya di kayu salib adalah dosa yang 3 miliar ini. Itu berarti kita belum ikut. Belum, berarti dosa kita nggak dihapus. Nggak ikut kita diselamatkan di kayu salib. Karena kita lahir seperti saya tahun 55. Sudah tahun 1900. Jadi, apakah dosa saya tidak ikut? Ikut dihapus. Oleh karena itu dalam Yohanes 1 ayat 29 Tuhan berfirman, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, "Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia." Jadi cara hidup kita yang amburadul dulu, yang mereng ke kiri, yang condong buat dosa, itulah telah ditebus, sudah dibaharui. Sehingga kita bukan lagi manusia lama itu, tapi manusia baru yang condong kepada Allah, yang tidak mau berbuat dosa lagi. Jadi dengan demikian dijamin bahwa dosa yang terjadi setelah kita diselamatkan telah selesai di kayu salib. Maka dengan begitu mereka berkata bahwa Roma pasal 5 ayat 8 dan 9 yang mengatakan lebih-lebih karena kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Mereka berkata, "Saya pasti masuk sorga." Mengapa, saudaraku? Coba lihat. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 juga berkata, "Aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah kusediakan, maka aku akan datang kembali menjemputmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Luar biasa. Itu kan kepastian juga. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Hidup kekal itu ada di dalam Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya bahwa Yesus Juru Selamat, tahu bahwa kau memiliki hidup yang kekal. Luar biasa kan? Begitu juga Yohanes pasal 5 ayat 24. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Luar biasa banyak ayat firman Tuhan yang memastikan itu. Nah, saudara ada di pendapat mana? Di pandangan mana? Ada 5 tadi saya sebutkan. Di pandangan pertama, belum selamat. Pandangan yang kedua, sudah selamat. Tapi kemungkinan kalau buat dosa lalu mati, saya tidak selamat, alias masuk neraka. Pandangan yang ketiga, pasti selamat, percaya dan perbuatan. Pandangan yang keempat, pasti selamat, hanya percaya saja. Pandangan yang kelima, pasti selamat, percaya saja. Nah, jika ada kritik atau katakanlah kurang pas, saya bersedia untuk tukar pikiran. Nomor handphone saya 0852 6151 4474. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati, sampai jumpa. Salam.